Sekarang saya akan menguraikan materi presentasi rukun Islam dengan menjelaskan materi presentasi rukun Islam. Dan perkara rukun Islam yang pertama yaitu syahadat menurut kitab Safinah An-Najah. Apa itu rukun Islam? Rukun Islam adalah hal pokok yang harus dilakukan oleh semua orang Islam sebagai fondasi wajib bagi orang-orang yang beriman. Setiap orang Islam wajib melakukan atau mengamalkan hal-hal yang ada di dalam rukun Islam. Dan selanjutnya adalah pengertian syahadat. Syahadat merupakan rukun Islam yang pertama. Kita ketahui bersama bahwa setiap rukun Islam dari rukun Islam yang 4 yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji memiliki syarat, rukun, dan batal. Namun tidak banyak yang tahu dan mengkaji syarat, rukun, dan batalnya syahadat menurut rukun Islam pertama ini. Dan selanjutnya adalah makna kalimat asyhadu alla ilaha illallah, yaitu kamu harus mengetahui, memantapkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, serta dilakukan dan diamalkan dengan seluruh anggota lahir, percaya dan membenarkan bahwa tiada yang disembah sebenarnya dalam wujud melainkan Allah Maha Esa, Maha Dahulu, tanpa permulaan, Maha Hidup, Maha Berdiri dengan zatnya sendiri, Maha Kekal dan Maha berbuat apa saja yang dikehendaki. Apapun yang dikehendaki pasti terjadi dan apapun yang tidak dikehendaki tentu tidak ada. Dan selanjutnya adalah makna iman. Makna iman secara etimologis adalah percaya, namun implementasi dari iman adalah taat. Yang diartikan hanya sebatas percaya, maka iblis pun bisa dikatakan beriman karena iblis jelas percaya adanya Allah, tapi iblis tidak taat pada Allah. Para ulama mendefinisikan iman yang sebenarnya adalah mengikrarkan dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota badan. Definisi itu merupakan interpretasi atau penafsiran dari syahadat, karena implementasi atau pembuktian dari syahadat adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya yang dibuktikan dengan perkataan, keyakinan, dan perbuatan. Syarat syahadat ada 3, yaitu 1. Mengetahui artinya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. 2. Membacanya dengan berturut-turut antara syahadat tauhid dan syahadat Rasul. 3. Membacanya syahadat harus dengan lafaz asyhadu dan berbahasa Arab. Dan selanjutnya fardu syahadat ada 3, yaitu 1. Diucapkan dengan lisan, 2. Meyakinkan dalam hati, 3. Diamalkan dengan anggota badan. Sekian dari saya. Bila ada perkataan yang tidak enak didengar, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman satu tim saya yaitu Sukma Maharani. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rukun Islam yang kedua, yaitu menunaikan sholat. Di dalam Islam, kita semua diwajibkan untuk menunaikan sholat. Sholat yang diwajibkan di dalam Islam yaitu ada 5, di antaranya subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Untuk waktu dan rakaat-rakaatnya, saya yakin pasti di sini sudah pada paham semua. Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan di kolom komentar. Next, selanjutnya, mengapa harus 5? Nah, di sini saya akan bahas mengapa sih sholat harus 5 kali dalam sehari. Mengapa enggak 4, 6, 7, atau lebih banyak? Nah, di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha yang berada di langit ke-7. Nah, pada perjalanannya, pada langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Pada langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Pada langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Pada langit keempat dan kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris dan Nabi Harun. Pada langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Dan pada langit ketujuh, Nabi Muhammad disambut oleh Nabi Ibrahim, Nabi yang sekaligus menemaninya ke Sidratul Muntaha.
bertemu dengan Nabi Musa. Mendengar hal itu, Nabi Musa menyarankan untuk meminta keringanan pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad mengikuti saran tersebut dan kembali ke Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan dengan dikuranginya 5 sholat dalam sehari. Setelah itu Nabi Muhammad kembali lagi dan Nabi Musa menyarankan hal yang sama karena merasa bahwa umatnya belum mampu melaksanakan 45 sholat dalam sehari semalam. Lalu Nabi Muhammad kembali lagi. Pada saat itu Nabi Muhammad sempat bolak-balik antara Sidratul Muntaha dan langit ke-6. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya lewat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, seperti itu sejarah singkat di mana umat Islam wajib melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari. Next, bagaimana jika umat Muslim tidak melaksanakan sholat 5 waktu? Apakah dia masih tetap Islam? Nah, di sini saya akan bahasnya. Orang yang keluar dari Islam bisa diartikan murtad. Murtad juga bisa diartikan memeluk agama lain atau sudah tidak meyakini bahwa agama Islam agamanya. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa orang yang tidak melaksanakan sholat tetapi masih meyakini bahwa agamanya adalah Islam, maka dia masih tetap Islam. Akan tetapi dia akan celaka, akan menemui kesesatan. Sebagaimana dalam surat Al-Maryam ayat 59 yang artinya, maka datanglah dia pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat, yang memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak akan menemui kesesatan. Jadi kita sebagai umat muslim jangan lupa sholat 5 waktu, jangan hanya Islam KTP-nya saja. Sekian penjelasan dari saya Sukma Maharani dari Prodi Geografi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa. Puasa berasal dari bahasa Arab asyam, yang berarti menahan atau mencegah. Menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang dapat membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kapan sih Rasulullah mendapat perintah untuk menjalankan puasa Ramadan pertama kali? Nah, Rasulullah itu dapat perintah untuk menjalankan puasa Ramadan pertama kali pada tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah, tepatnya setelah umat Islam disuruh untuk memindahkan arah kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dasar dari perintah ini adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk terjemahannya bisa kalian baca sendiri ya teman-teman. Kemudian rukun puasa. Rukun puasa adalah segala hal yang wajib kita laksanakan ketika kita berpuasa. Rukun puasa ini ada 2. Yang pertama yaitu berniat puasa sebelum terbit fajar. Yang kedua yaitu menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya. Berapa hikmah yang dapat kita ambil saat kita menjalankan ibadah puasa? Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, melatih diri untuk mengontrol hawa nafsu. Yang ketiga, ikut merasakan penderitaan orang yang tidak mampu. Yang keempat, yang terakhir, yaitu meningkatkan kesehatan jasmani. Akan disampaikan oleh teman saya, yaitu mengenai zakat. Perkenalkan, nama saya Anissa Defortuna. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi akan menjelaskan rukun Islam yang keempat, yaitu menunaikan zakat. Zakat sendiri adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim. Zakat dibagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan pada saat bulan Ramadan.
Dan zakat mal adalah sejumlah zakat yang dikeluarkan berdasarkan hasil usaha atau penghasilan. Nah, untuk jumlah zakat fitrah adalah 2, kg beras atau sejumlah uang yang sama besarnya dengan 2, kg beras tersebut. Lalu untuk zakat mal, besarnya yaitu 2,5% dari harta yang diperoleh dari penghasilan. Mengenai kegiatan zakat dalam rukun Islam ini, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah yang ayat ke-43 yang artinya, dan dirikanlah sholat serta tunaikan zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Lalu hikmah menunaikan zakat. Yang pertama, menyempurnakan keimanan seorang muslim karena kewajiban setiap muslim dan bagian dari rukun Islam. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Dengan menyegerakan membayar zakat harta, kita bisa membantu saudara muslim yang tengah membutuhkan pertolongan secepatnya. Yang ketiga, mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Tindak kriminal seperti pencurian, perampokan, atau perampasan bisa terjadi ketika pelaku terhimpit oleh masalah ekonomi. Dengan menyegerakan pembayaran zakat, tindak kriminal yang disebabkan oleh problem ekonomi bisa dicegah. Lalu yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa seorang muslim yang menyegerakan membayar zakat, hartanya akan terus berlimpah. Hal ini tertuang dalam hadis yang artinya, sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim nomor 2558. Lalu yang kelima, merupakan salah satu bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, menjauhkan diri dari siksa neraka. Dan yang ketujuh, membayar zakat merupakan sarana untuk memberikan harta dan jiwa seorang muslim. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah, NPM 1321100014, Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang rukun Islam. Rukun Islam kelima yaitu pergi haji bila mampu. Haji adalah perjalanan ziarah yang dilakukan oleh umat Islam ke kota suci Mekah. Haji diwajibkan oleh semua umat Islam dewasa setidaknya 1 kali seumur hidup yang secara fisik maupun finansial mampu melaksanakan perjalanan haji dan rukun-rukun haji. Rukun-rukun haji ada ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahalul, dan dilaksanakan secara tertib. Seperti yang kita tahu, jarak antara pendaftaran haji dan pelaksanaan ibadah haji sekitar 11 sampai puluhan tahun. Sehingga seringkali di tahun pemberangkatan para jemaah haji sudah dalam keadaan renta, bahkan ada yang sudah meninggal. Dengan adanya fenomena tersebut, dapat dilakukan dengan cara melakukan badal haji. Badal haji sama dengan mewakili seseorang berhaji dengan syarat seseorang tersebut sudah melakukan haji lebih dahulu secara sempurna. Orang yang menghajikan disebut muhdin. Orang yang membadali tidak harus dari keluarga, boleh orang lain yang dapat dipercaya melakukan ibadah haji. Lalu bagaimana potret haji di masa pandemi ini? Tahun-tahun sebelumnya jemaah haji mencapai 2,5 juta, namun sekarang hanya diperbolehkan 1.000 jemaah haji saja. Itu pun hanya boleh para orang-orang Arab Saudi dan orang asing yang tinggal di Arab Saudi. Dalam penerapan social distancing, pemerintah menganjurkan para jemaah untuk melakukan karantina mandiri selama 10 hari di rumah masing-masing dan 4 hari di kota Mekah. Selain diwajibkan untuk menggunakan masker dan jaga jarak, para jamaah dilarang untuk menyentuh Ka'bah dan Hajar Aswad.
Adapun di Arafah dan Musdalifah, setiap tenda hanya boleh diisi 10 jamaah. Untuk pelaksanaan lempar jumroh, hanya diperbolehkan 10 anggota per kelompok yang boleh masuk ke lokasi, dan kerikil yang digunakan juga sudah dalam keadaan steril. Itulah 5 rukun Islam yang wajib umat Islam ketahui dan laksanakan. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.